Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Isnawati Putri, mahasiswa Psikologi B. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai kode etik psikologi bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kode etik. Materi yang pertama adalah perbedaan ilmuwan psikologi dan psikolog. Seorang psikolog merupakan lulusan S1 Psikologi dan melanjutkan pendidikannya pada S2 Magister Profesi Psikolog. Kemudian bentuk layanannya adalah layanan psikologi bidang klinis dan konseling. Seorang psikolog wajib memiliki izin praktek psikologi. Kemudian ilmuwan psikologi adalah seseorang dengan latar pendidikan S1 atau S2 atau S3 bidang psikologi, dan bentuk pelayanannya adalah layanan psikologi bidang penelitian, pengajaran, dan lain-lain. Kemudian materi pada bab selanjutnya adalah HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. HIMSI adalah organisasi profesi psikologi di Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1959 dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi atau disingkat sebagai ISPSI. Materi pada bab selanjutnya atau bab 3 adalah Majelis Psikologi. Majelis Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif, maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi, baik ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi. Pada bagian Majelis Psikologi juga dijelaskan penyalahgunaan profesi. Yang pertama ada penyalahgunaan ringan seperti ketidaksesuaian waktu tes seperti yang sudah dijanjikan, kemudian penyalahgunaan sedang atau seperti kesalahan psikolog dalam mendiagnosis klien, dan yang terakhir kesalahan berat itu seperti memanipulasi hasil tes atau konseling. Kemudian untuk penyelesaian isu etika itu sendiri terdapat HIMSI dan juga majelis, jadi keduanya bergabung dalam menyelesaikan isu etika. Kerjasama antara pengurus HIMSI dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik. Pembahasan pada bab keempat adalah kompetensi. Pada bab kompetensi ini, bab ini berisikan tentang kompetensi psikolog dan ilmuwan psikologi. Perihal kompetensi ini erat kaitannya dengan servis yang diberikan kepada orang lain. Kemudian, untuk peningkatan kompetensi itu sendiri terdapat training dan juga studi lanjut. Namun psikososial dan spiritual intervensi juga dibutuhkan karena isu-isu mengenai psikologi terus berkembang. Pembahasan selanjutnya pada bab 5 adalah hasil pemeriksaan psikologi atau HPP. Hasil pemeriksaan psikologi adalah penjelasan psikolog kepada klien mengenai data pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan. Kerahasiaan rekam psikologis ini pertama menggunakan inisial atau nama samaran, yang kedua diurutkan sesuai abjad untuk mempermudah pencarian data, dan yang terakhir menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pembahasan yang keenam adalah iklan layanan publik. Pada iklan layanan publik ini berisi penawaran jasa, produk, atau publikasi profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Nah, iklan atau layanan publik ini biasanya berupa brosur, CV, hasil seminar dengan media cetak atau juga elektronik. Dalam iklan layanan ini, psikolog atau ilmuwan psikologi harus jujur terhadap gelar, izin praktik, pengalaman, dan kemampuan atau lain-lain. Pembahasan yang ketujuh adalah riset dan publikasi. Riset atau penelitian adalah suatu rangkaian proses sistematis berdasarkan pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta atau menguji teori atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Pada riset ini diperlukan izin, informed consent, manipulasi penelitian, penjelasan singkat, dan juga penggunaan hewan. Kemudian, untuk publikasi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur, dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Pembahasan yang terakhir atau yang ke-8 adalah psikologi forensik. Psikologi forensik adalah semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum.
praktek psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik, terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang terlibat kasus peradilan pidana, yang bertujuan membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.